jam 9 ini. Tante Jenny, alarmnya sudah berbunyi, berarti sudah jam 9. Wah, berarti waktunya kita mulai ibadah. Kita simpan dulu ya. Iya, kita simpan dulu handphone nih. kita ya. Iya. Nah, adik-adik juga sudah menunggu kita di rumah iya, beribadah. Kita sapa dulu adik-adik ya, Tante. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti adik-adik sehat-sehat semua hari ini ya. Puji Tuhan ya. Tante Ana, kita mau mulai ibadah kita. Ya Tante, ya. Adik-adik juga sudah siap pastinya kan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan hari ini. Pasti semua sudah mandi, ya. Sudah pakai baju yang rapi ya. Pasti Tante. Jangan lupa Alkitabnya juga sudah harus disiapkan. Amplop untuk persembahan juga sudah harus disiapkan. Supaya nanti kalau mau persembahan gak bolak-balik ya Tante. Semuanya betul. Sudah siap. Nah Tante, kita mau memuji Tuhan ya, karena Tuhan sudah menjaga kita, memelihara kita setiap hari. Kita mau bertemu dalam kasih-Nya Tuhan. Wah, dalam kasih Tuhan Tante ya, senang sekali. Adik-adik kita memuji Tuhan ya. Tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menjaga, memelihara kami setiap hari hingga saat ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau memuji-muji Tuhan dengan penuh sukacita. Pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tante Jenny, hari ini Tante Ana senang sekali. Saking senangnya ya, dalam hati itu bernyanyi-nyanyi. Aku juga senang Tante kalau beribadah. Ya, aku tuh suka banget loh memuji Tuhan. Sama dong kalau kita ya. Iya, senang sekali. Adik-adik yang di rumah suka menyanyi memuji Tuhan juga enggak? Pasti suka Tante, suaranya juga bagus-bagus loh adik-adik kita. Nah, kita mau puji Tuhan lagi Tante ya. Pasti Tante. Kita mau nyanyi lagu apa sekarang? Kita mau bilang hatiku penuh nyanyian, bernyanyi untuk Tuhan. Segala dan pujilah
dong. Aku punya temen loh. Tante Ana temanku. Tante Jenny temanku. Iya. Tunggu, adik-adik di rumah, ini kan kita sudah berapa bulan ya ada di rumah, masih ingat nggak teman-teman di sekolah minggu? Iya, kalau Tante Jenny ingat sama Tante Ana. Tante Ana juga ingat sama Tante Jenny, sama tante-tante yang lain, dan Om juga. Iya, coba adik-adik di rumah ingat-ingat temannya di sekolah minggu dulu, udah lama ya nggak ketemu, masih ingat nggak? Pasti masih ingat dong Tante. Tante, teman-teman yang kita punya itu siapa sih yang kasih? Tuhan Yesus pasti. Iya, supaya apa ya kita punya teman-teman adik-adik? Tante, kalau kita sedih, kalau kita punya teman, ada yang menghibur. Betul, jadi kita nggak merasa sendiri ya Tante. Iya. Wah, Tuhan baik ya memberi kita teman-teman yang baik-baik ya. Kalau gitu kita mau memuji Tuhan lagi. Kita mau nyanyi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagi ini pakai gaya. baik temannya, selalu mendukung kita. Kalau kita sedih, mereka akan menghibur Ada yang kita. menghibur. Tapi kalau teman udah baik, kita kadang-kadang menyakiti hati teman ya Tante. Oh iya, kadang-kadang kita suka lupa apa yang kita lakukan membuat hati teman kita sedih. Kalau kalau kita membuat teman sedih, kita juga membuat Tuhan sedih ya. Pastinya Tuhan Yesus sangat sedih kalau adik-adik tidak mengasihi teman, adik-adik tidak mau menolong teman. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, sekarang Tante Ana mau ajak adik-adik untuk lipat tangan, kita mau berdoa, minta ampun sama Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk teman-teman yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, terkadang kami lupa apa yang kami lakukan membuat hati teman kami sedih. Dan itu pun membuat hati Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas perbuatan kami yang menyedihkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wah, kita sudah minta ampun. Kalau sudah minta ampun, nggak boleh boleh diulangi ulang lagi lagi. ya. Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Betul Tante. Nah, Tante Ana, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, ya. Kita sudah senang nih punya teman-teman yang Tuhan berikan untuk kita. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan
firman Tuhan. Adik-adik di rumah pasti sudah tidak sabar nih mau Iya, mendengarkan betul, firman Tante. Tuhan. Pasti lagi bertanya-tanya nih firman Nebak-nebak Tuhan ya. hari ini ceritanya apa gitu ya Apa Tante. ya? Nanti kita dengar ya. Tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan lagi Tante Ana. Sebelum dengar cerita, Iya. kita mau nyanyi lagu. Tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitabnya. Alkitabnya. Siap-siap Iya. dibuka ya Siap-siap Tante. dibuka, nanti akan dibaca. Nah, kita mau memuji Tuhan, kita mau bilang firman Tuhan selalu ada di hati Oh, kita. itu ya lagunya yang ini ya Tante. Ku buka Alkitab, Lalu ku baca. Srek gitu ya. Oke. Betul. Yuk adik-adik kita siapkan Yuk, hati. Om. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Lagi pasang lagi. Ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Iya. Nah, sebelum dengar firman Tuhan, kita mau berdoa ya Tante Ana, supaya Tuhan memimpin kita dapat mengerti firman Tuhan dengan baik. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami bersuka cita memuji Tuhan dalam ibadah hari ini. Dan saat ini tiba kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mengajari kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pimpin kami Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Berkati juga Tante Melva yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik sudah siap dengan Alkitabnya? Nah, adik-adik nanti kita akan baca Alkitabnya, tapi coba adik-adik lihat ini. Apa ini adik-adik yang ada di tangan Tante? Iya, ini adalah lonceng. Adik-adik yang di rumah dengar nggak suaranya? Iya, lonceng ini berbunyi, ada suaranya, dia nggak diam. Nah, kalau lonceng yang satu ini, coba adik-adik lihat. Coba dengarkan. Ada nggak bunyinya? Wah, lonceng ini diam, tidak berbunyi. Nah, adik-adik, kenapa sih Tante menunjukkan ada dua lonceng, ada yang berbunyi, ada yang diam? Nah, sebelumnya adik-adik, nanti pasti adik-adik tahu apa jawabannya. Tapi mari kita buka dulu Alkitabnya dan kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan hari ini tertulis di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 10. Sudah siap Alkitabnya? Nah, kita baca bersama-sama. Tante baca dari sini dan adik-adik yang di rumah baca bersama-sama ya. Mari kita baca adik-adik. Judulnya Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka.
Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengembaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam, berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Nah, adik-adik, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kalau adik-adik tadi mendengar firman Tuhan tadi, jadi di ayat 9 ada firman yang mengatakan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam." Nah, adik-adik tahu nggak firman Tuhan itu disampaikan oleh Tuhan kepada siapa? Nah, firman Tuhan itu disampaikan oleh Tuhan kepada Bapak Paulus. Adik-adik pernah dengar nggak kata nama Bapak Paulus? Bapak Paulus itu adalah seorang rasul yang memberitakan firman Tuhan. Dia setia memberitakan firman Tuhan. Padahal adik-adik, kalau adik-adik ingat kisah tentang Paulus, tadinya Bapak Paulus itu nggak percaya sama Tuhan. Bahkan Bapak Paulus itu tadinya orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, pasti dia aniaya, pasti dia sakiti. Tapi adik-adik, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Bapak Paulus yang tadinya lebih kita kenal namanya Bapak Saulus menjadi percaya pada Tuhan. Dan dia pun bilang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, adik-adik, seperti lonceng tadi yang berbunyi, yang bersuara, Bapak Paulus nggak mau diam. Bapak Paulus nggak mau hanya Bapak Paulus yang selamat. Bapak Paulus mau semua orang percaya pada Tuhan Yesus. Karena itulah adik-adik, Bapak Paulus ini pergi dari satu kota ke kota yang lain. Nah, salah satunya adalah kota Korintus. Bapak Paulus pergi ke kota Korintus. Adik-adik, di sana itu adik-adik, Bapak Paulus nggak punya siapa-siapa. Tapi Tuhan Yesus menyertai dan juga memberikan pertolongan kepada Bapak Paulus. Seperti apa bentuk pertolongan Tuhan? Nah, seperti yang tadi kita baca, ada sepasang suami istri yang bernama Bapak Aquila dan juga Ibu Priscilla. Tuhan memberikan pertolongan melalui orang-orang yang percaya yang membantu pelayanan Bapak Paulus. Jadi adik-adik, Bapak Paulus ini tinggal di rumah Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Mereka sama-sama juga membuat kemah untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup mereka. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu menyertai pelayanan Bapak Paulus. Tuhan mengirimkan orang-orang yang membantu atau menolong
pelayanan Bapak Paulus. Adik-adik, ternyata ya adik-adik, kalau melayani itu nggak mudah juga. Bapak Paulus itu nggak berjalan mulus semua pelayanannya. Bahkan ada juga orang yang nggak suka sama Bapak Paulus, bahkan memusuhinya, membenci, kemudian menghujat. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Bapak Paulus itu tidak pernah membalas. Bapak Paulus itu tetap semangat untuk terus melayani. Bapak Paulus bilang begini, kalau kalian belum percaya sama Tuhan, aku akan ke tempat yang lain. Masih banyak tempat lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Makanya adik-adik, Bapak Paulus dari suatu tempat ke tempat yang lain lagi. Karena itu juga adik-adik, Bapak Paulus nggak pernah putus asa, nggak pernah menjadi lemah atau menjadi malas untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ada lagi nih orang yang Tuhan kirimkan untuk menolong Bapak Paulus, yaitu Bapak Silas dan Bapak Timotius. Adik-adik, Bapak Silas dan Bapak Timotius ini Tuhan kirimkan untuk menolong Bapak Paulus, sehingga Bapak Paulus selalu bersama-sama dengan orang-orang yang juga menolong Bapak Paulus dalam pelayanannya. Nah, adik-adik, suatu malam ketika Bapak Paulus sedang tidur melalui sebuah penglihatan, Tuhan berfirman, Tuhan datang kepada Bapak Paulus, dan Bapak Paulus bilang, dan Tuhan berfirman kepada Bapak Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman, jangan diam, karena aku akan menyertai engkau. Nah, adik-adik, senang sekali ya Bapak Paulus itu mendapatkan firman Tuhan yang benar-benar menguatkan Bapak Paulus. Bapak Paulus makin semangat, makin ingin memberitakan firman Tuhan sampai kemanapun. Karena apa? Ada janji penyertaan Tuhan kepada Bapak Paulus. Nah, adik-adik, kita seperti Bapak Paulus, kita juga adik-adik sama. Firman Tuhan itu juga buat kita semuanya. Bapak Paulus diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk memberitakan firman, kita pun diberikan Tuhan kemampuan untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Caranya seperti apa adik-adik? Kalau adik-adik ingat beberapa minggu terakhir ini, ketika beribadah, kan ada adik-adik yang mengirimkan kesaksiannya, kemudian bernyanyi, memuji Tuhan. Nah, adik-adik itu sudah melayani loh, sudah memberitakan firman Tuhan. Ingat gak adik-adik? Adik-adik gak sendirian kan melakukan itu semua? Bahkan ada mama papa, mungkin mama papa yang merekam atau mengambil gambarnya, videonya, atau mungkin ada juga yang membantu, misalnya ketika adik-adik nyanyi, ada yang membantu, papa main piano misalnya, atau mama main gitar, atau siapapun di sekitar kita yang membantu pelayanan kita. Nah, itu bentuk pertolongan Tuhan. Jadi kita nggak pernah sendiri adik-adik. Semangat ya adik-adik ya. Karena itu Tante juga mau meminta adik-adik untuk melakukan aktivitas. Aktivitasnya adalah mengirimkan kesaksian adik-adik. Kesaksiannya bisa berupa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik, bisa juga bernyanyi memuji Tuhan. Ya adik-adik, kirimkan ke guru sekolah minggunya. Nanti guru sekolah minggunya akan kirim ke media sosial atau nanti akan kita buat di ibadah. Jadi nanti kesaksian adik-adik itu akan dibuat di ibadah dan durasinya 1 menit ya adik-adik ya. Karena 1 menit pun kita sudah bisa memberitakan firman Tuhan. Nah, adik-adik kembali ke firman Tuhan hari ini. Jadi adik-adik seperti lonceng ini tadi, kita tidak diam, jangan diam, terus bersuara, terus memberitakan firman Tuhan. Melalui apa? Bisa bernyanyi, bisa menceritakan firman Tuhan.
mari kita buka ayat hafalan. Ayat hafalannya itu ada di Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Tentuku panjang sekali ya. Gak apa-apa adik-adik, kita singkat untuk adik-adik, kita baca ini ya adik-adik ya, ayat hafalannya. Kisah Para Rasul 18 ayat 9 sampai 10. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau. Nah, adik-adik, tahu kan siapa saja yang Tuhan kirimkan untuk menyertai Bapak Paulus? Ada Bapak Aquila, Ibu Priscilla, ada Bapak Silas, ada Bapak Timotius. Begitu juga dengan kita, orang tua kita juga akan Tuhan kirimkan, teman-teman juga akan Tuhan kirimkan untuk menolong pelayanan kita. Adik-adik, kalau ada yang belum mendukung pelayanan kita, misalnya bilang, suara kamu nggak bagus, adik-adik gak usah didengerin, nggak usah dibalas. Seperti Bapak Paulus nggak membalas orang-orang yang nggak setuju atau nggak mendukung pelayanan Bapak Paulus, tapi kita doakan supaya nanti teman kita itu atau siapapun yang belum mendukung kita, suatu hari nanti dia pun akan bisa melayani seperti yang kita lakukan. Yuk adik-adik terus mengabarkan Injil, kita bernyanyi, aku ingin kabarkan Injilnya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami bersyukur mempunyai Tuhan yang selalu menyertai kami. Seperti Tuhan menyertai Bapak Paulus dan mengirimkan orang-orang untuk menolong pelayanan Bapak Paulus, kami pun percaya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menolong dan memberikan orang-orang yang akan membantu kami dalam pelayanan kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk selalu memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Hari ini adik-adik masih kasih persembahannya dalam amplop karena kita belum bisa ketemu di gereja. Jadi adik-adik masukkan uang persembahannya dalam amplop. Di amplopnya adik-adik tulis tanggal hari ini 24 Mei. Lalu simpan lagi dulu. Nanti setelah kita bisa ketemu di gereja, beribadah di gereja lagi, adik-adik bawa uang persembahannya. Dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, kita juga mau memuji Tuhan, kasihnya seperti sungai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberkati kami di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengumpulkan persembahan
kiranya Tuhan melalui persembahan ini nama Tuhan boleh dimuliakan, dan melalui persembahan ini juga kami boleh menjadi saluran berkat untuk sesama. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin. Nah, kata Ana, kita kan sekarang gak boleh keluar rumah nih. Iya Tante, masih di masa PSBB. Iya, karena di luar itu banyak virus. Iya, virus coronanya masih ada di mana-mana. Betul. Nah, walaupun kita di rumah saja, kita harus tetap menjaga kebersihan. Walaupun di rumah saja harus mandi, Tante. Betul. Mandinya pakai sabun ya. Tetap 2 kali ya Tante 2 mandinya. kali. Jangan nggak kemana-mana terus nggak mau mandi ya. Nggak boleh. Harus rajin mandi juga. Terus apalagi ya menjaga kebersihan? Oh, makan sehat ya Tante. Ya, Apa aja Tante contohnya? sayur, Sayur, ikan, Ikan, daging, daging, minum susu juga susu, ya. Iya. buah-buahan Tante. Betul, supaya apa? Sehat dan kuat ya. Virusnya nggak masuk ke dalam tubuh adik-adik. Betul. Terus kita harus berjemur juga Tante. Ya, kalau pagi, makanya Tante Jenny jangan bangun siang-siang ya, Enggak. supaya pagi-pagi bisa berjemur. Dari jam berapa Tante? Jam 10. Oh, jam 10. Iya. Sebentar aja kok ya. Sebentar 15 menit aja. Ya. Karena kalau kita berjemur kita dapat vitamin Tante. Vitamin apa, Gratis. Tan? Vitamin D. Ya. Betul. Jadinya sehat. Adik-adik makin kuat jadinya. Betul. Ada lagi nih Tante. Kalau lagi batuk-batuk ya, kita harus pakai apa itu? Masker ya. Jangan lupa. Nah, itu semua harus kita lakukan dari rumah ya. Ada lagi Tante Di yang rumah. paling penting. Kita harus selalu Berdoa, berdoa betul. agar Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Tidak hanya kita, tidak hanya adik-adik berdoa buat diri sendiri, tapi adik-adik juga harus mendoakan orang lain, terutama orang-orang yang sedang membantu orang-orang yang lagi sakit. Itu ya Tante, seperti dokter, perawat, para relawan ya. Betul. Nah, Tante, sekarang ibadah kita sudah mau selesai ya. Nah, kita mau tetap terus memuji Tuhan karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita ya. Betul, Tante. Kita harus selalu mau menceritakan tentang firman Tuhan Ceritainnya ke siapa, Tan? kepada orang lain. Kalau di rumah bisa ke adik ya atau ke opung. Kalau opungnya ada di rumah ya, Tante. Iya. Yang paling dekat papa mama Papa, ya. betul. Ke mbak juga boleh. Ya, betul sekali. Iya. Semua orang itu perlu mendengar tentang Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan baik ya Tante. Ya. Seperti ceritanya Bapak Paulus tadi ya, Tuhan mengirim penolong melalui orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Betul, ya. Sebelum pulang, kita mau memuji Tuhan lagi, kita mau nyanyi dalam Yesus kita bersaudara.
Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan, hari ini kami mau belajar dari cerita Bapak Paulus yang senang menceritakan firman Tuhan walaupun banyak orang yang tidak menyukainya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan mengirimkan seorang penolong kepada kami melalui teman-teman, melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui papa, mama, adik, mbak di rumah, dan kami bersuka cita kami memiliki Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk di minggu-minggu yang akan datang ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa Sampai minggu jumpa depan. minggu depan. Salam sehat. Dadah. Halo teman-teman, aku Nana Bangku akan nyanyikan Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melewati padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku Abel dan ini adikku, Namanya William. dan hari ini aku dan adikku akan bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus pada masa COVID-19 ini. Tuhan Yesus selalu melindungi kita semua saat sedang berada di rumah, dan Tuhan Yesus juga selalu melindungi para tenaga medis yang sedang mengatasi dan menyembuhkan pasien yang sudah terinfeksi COVID-19 ini. Dan semoga Tuhan Yesus selalu melindungi kita semua dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan. Jangan lupa, jagalah kebersihan dengan mencuci tangan, dan yang terpenting jangan lupa selalu berdoa. Dadah teman-teman. Apa kabar? Semoga kita dikasih kesehatan sama Tuhan Yesus ya. Oh ya teman-teman, di negara kita ini lagi ada pandemi COVID-19 loh. Yuk kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan Yesus supaya negara kita cepat dipulihkan dan kita dikasih kesehatan sama Tuhan Yesus. Oh ya teman-teman, mari kita dukung pemerintah dengan cara rajin cuci tangan, pakai masker, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Jangan lupa